Halo teman-teman semua, selamat malam. Terima kasih untuk teman-teman yang menyempatkan hadir di hari terakhir workshop strategi riset strategis ini. Karena udah lewat beberapa menit, mungkin teman-teman yang belum join nanti menyusul karena ada beberapa agenda mungkin ya. Kali ini kita akan membahas atau mendengar pemaparan materi dari narasumber mengenai menakar kualitas kajian dari sistematika dan teknis kepenulisan. Untuk tidak memperpanjang pembukaan, saya di sini Putri Milenia dari Kementerian Kajian Eksternal akan memandu jalannya forum ini. Mbak Nadia Tuljana sudah ada di forum kan? Langsung saja kita alihkan kepada narasumber untuk memaparkan materi ini. Ada Mbak Dia, silakan. Terima kasih Mbak Putri, sebentar ya. Iya Mbak Dia, mungkin audionya bisa agak sedikit berisik katanya gitu Mbak. Oke, makasih ya untuk Mbak Putri Milenia waktunya. Jadi kita di sini yang pertama itu akan membahas menakar kualitas kajian dari sistematika dan teknik penulisan. Kita awali dengan kata-kata yang luar biasa dari orang yang luar biasa juga, bahwasanya semua orang akan mati kecuali karyanya. Maka tulislah sesuatu yang akan membahagiakan dirimu di akhirat kelak. Nah, maaf Mbak Dia sebentar ya. Mungkin bisa diperiksa audio atau earphone-nya, soalnya katanya ada suara berisik. Udah jelas belum? Sudah hilang. Udah. Oke ya, dilanjutkan. Nah, kembali lagi Mbak suaranya. Nggak jelas lagi ya? Suaranya jelas tapi ada bunyi kresek-kresek gitu. Ini gimana? Gimana teman-teman, masih dengar nggak? Coba Mbak ngomong sedikit. Ini udah jelas belum? Oh udah. Udah ya. Oke. Jadi sebelum kita bahas masalah karya nih teman-teman. Jadi kita bahas dulu ranah karyanya kita besok tuh mau kemana sih? Nah, jadi nanti ranah karya kita atau tulisan kita nanti lebih kepada sosial politik. Nah, untuk memahami masalah sosial politik nih, jadi Mbak Dia, maaf, ya. kalau tidak pakai earphone bisa nggak ya? Oh, bisa. Soalnya sepertinya masih ada. Bentar ya. Soalnya peserta Mbak yang komen di kolom chat masih mengganggu gitu katanya. Oke. Ya. Suaranya bisa keakses jelas nggak? Bisa, sudah jelas Mbak. Silahkan dilanjut. Ya, lanjutkan. Jadi di sini ada 8 tahap untuk memahami lingkungan sosial politik.
pertama itu ada select social problem. Jadi select social problem di sini maksudnya adalah ketika kita dalam tahap untuk memahami lingkungan sosial politik, itu artinya kita harus memilih salah satu masalah yang akan kita kaji terlebih dahulu. Jadi jangan mentang-mentang misalkan kita lagi suka-sukanya nih sama isu sosial politik, terus kita kaji semua. Jadi jangan kayak gitu, harus sabar, satu persatu didalami. Terus yang kedua itu ada identify key policy issues. Jadi di sini kita diharapkan untuk bisa mengidentifikasi dan mencari kunci kebijakan-kebijakan yang nantinya akan kita kaji. Yang ketiga itu ada analyze legislative history of policy issues. Jadi di sini tuh kita diharapkan untuk bisa menganalisis peran dan fungsinya dari pemegang kebijakan yang nantinya akan kita kaji dari permasalahan yang sudah kita pilih. Yang keempat itu ada trace progress of previous research and check effort. Jadi setelah 3 tahapan tadi yang sudah terlewati, nanti teman-teman diminta untuk pengumpulan data. Nah, pengumpulan datanya dari penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi ketika teman-teman udah dapat nih penelitian sebelumnya, teman-teman bisa analisis lagi kira-kira perubahannya udah sampai mana sih, apa udah berhasil, atau kalau misalkan belum berhasil, nanti bisa teman-teman kaji lagi lebih dalam, teman-teman lagi lebih dalam isunya supaya nanti dapat pemecahan masalahnya. Yang selanjutnya ada update organizational chart of decision making bodies. Jadi di sini teman-teman diharapkan bisa memahami struktur organisasi dari pemegang kebijakan atau pemegang kekuasaan. Yang selanjutnya ada draw model of policy making process. Jadi di sini teman-teman diharapkan bisa belajar nih untuk gimana sih proses atau caranya buat kebijakan. Yang selanjutnya ada interface stakeholder. Jadi di sini teman-teman bisa menggali informasi dari narasumber-narasumber, bisa langsung juga kepada pemilik kebijakan tersebut. Yang terakhir itu ada synthesis information. Jadi teman-teman bisa memperpadukan berbagai data atau informasi yang sudah teman-teman dapatkan dari ketujuh tahap tadi. Oke, jadi kalau misalnya kita bahas masalah sosial politik, pasti nggak akan lepas nih dari pendidikan sosial. Nah ini juga kemarin udah dibahas ya sama Mas Alif, nggak apa-apa kita review lagi. Yang pertama itu tujuan dari penelitian sosial. Jadi tujuan penelitian sosial itu yang pertama adalah mendeskripsikan fenomena dalam masyarakat. Jadi tidak semua hal yang menuai kontroversi itu bisa diangkat untuk sebuah penelitian sosial. Jadi teman-teman harus mempertimbangkan juga apakah sebuah isu itu membutuhkan pemecahan masalah atau tidak. Tuh. Untuk yang kedua, memperkirakan fenomena baru yang bisa terjadi. Jadi saya perlu mempertimbangkan juga fenomena yang akan muncul itu membahayakan atau justru memberdayakan. Kalau misal membahayakan, artinya rekomendasi yang akan kita angkat itu lebih kepada mencegah bahaya tersebut. Kalau misalkan memberdayakan, berarti rekomendasinya adalah kita mensupport dari isu tersebut. Lalu bisa juga ditambahkan ide ataupun gagasan dari teman-teman untuk mendukung isu tersebut. Yang ketiga itu ada menjelaskan hubungan antar fenomena. Jadi nggak semuanya nih fenomena yang diangkat itu tunggal. Bisa jadi punya hubungan antar fenomena satu dengan yang lainnya. Ini juga nanti berkaitan dengan jenis penelitian kuantitatif dan kualitatif ya di bagian hasil penelitian dan juga judulnya. Tapi nanti kalau misalkan masih ada waktu bisa dibahas lebih lanjut. Yang terakhirnya ada pengembangan ilmu pengetahuan. Apalagi ini masalah-masalah sosial. Masalah sosial, ilmu-ilmu sosial itu kan sifatnya abstrak, pasti perkembangannya juga sangat pesat. Yang selanjutnya ada kajian. Kemarin juga udah disinggung ya sama Mas Alif, kaitannya riset dan kajian. Jadi riset dan kajian itu memang satu hal yang sama, yang membedakan hanya konteks dan kebahasaannya saja. Misalkan nih, di bagian kajian kalau misalkan kita tambahkan kata kerja maupun kata benda, misalkan contoh yang paling dekat
Bisa misalnya kajian pustaka. Kajian pustaka itu kan merupakan salah satu bagian dari tubuh riset, tapi bukan riset keseluruhan gitu. Tapi ketika kita menggunakan kata kajian, berarti itu sama dengan riset. Itu merupakan satu tubuh keseluruhan yang sama. Nah, selanjutnya kita membahas terkait dengan kualitas kajian. Jadi apa aja sih kira-kira yang mempengaruhi kualitas kajian? Yang pertama itu terkait dengan syarat menjadi pengkaji. Ini juga tadi udah disinggung ya sama Mas Aditya di workshop kedua. Kita review lagi nggak apa-apa. Yang pertama itu ada skeptis. Skeptis itu tidak mudah percaya pada pernyataan yang tak ada bukti, fakta, dan data yang jelas. Jadi di sini yang dibutuhkan adalah kebersamaan para pengkaji untuk menentukan dan mensintesis sebuah data maupun hasil dari pembahasan. Yang kedua ada analitis. Jadi menganalisis setiap pernyataan atau persoalan yang dihadapi. Yang ketiga ada kritis. Jadi berpikir secara objektif berdasarkan fakta dan data yang dicerna dengan akal sehat. Jadi di sini kan ada berpikir secara objektif. Padahal di penelitian kualitatif, misalkan ya teman-teman mau mengangkat penelitiannya di ranah kualitatif, sedangkan ranah kualitatif itu sifatnya adalah subjektif. Nah, bisa nih teman-teman coba dipahami lagi. Seorang pengkaji itu punya hak untuk menarik kesimpulan secara subjektif, menarik sintesis. Namun dia itu punya kewajiban juga untuk melihat secara objektif data yang sudah dia kumpulkan. Jadi menarik kesimpulannya itu berdasar ada datanya. Jadi antara keinginan pribadi dengan data secara netral itu juga perlu dipertimbangkan. Yang keempat ini ada jujur. Jadi tidak memaksakan keinginan sendiri ke dalam data. Ini juga berkaitan sama berpikir kritis tadi. Yang kelima itu ada terbuka, jadi bersedia memberikan bukti penelitian dan siap menerima pendapat pihak lain tentang hasil penelitiannya. Selanjutnya ada prosedur pengkajian. Yang pertama itu ada pengkajian itu diharapkan pada suatu kebutuhan atau masalah tertentu, merumuskan masalah hingga batasan, kedudukan, dan alternatif cara pemecahan masalah supaya jadi lebih jelas. Jadi kan teman-teman di sini ya, yang namanya kita mengkaji atau meneliti, itu pastinya berawal dari suatu masalah. Kenapa harus berawal dari suatu masalah? Karena kalau misalkan nggak berawal dari masalah, nanti ujung-ujungnya kita yang akan cari masalah. Gitu. Terus untuk yang selanjutnya nih, menetapkan hipotesis sebagai titik tolak dalam mengadakan tindakan untuk menentukan alternatif pemecahan masalah yang dipilih. Jadi sebelum mengkaji secara mendalam ya, teman-teman juga harus dibekali dugaan-dugaan sementara supaya nanti jelas kerangka penelitiannya mau seperti apa. Yang selanjutnya ada mengumpulkan data untuk menguji hipotesis, mengambil kesimpulan berdasarkan hasil pengolahan data, dan dikembalikan pada hipotesis yang sudah dirumuskan. Dan yang terakhir menentukan kemungkinan untuk mengadakan generalisasi dari kesimpulan tersebut serta implikasinya di masa depan. Kalau dalam konteks kajian ini nanti bisa dalam bentuk rekomendasi. Oke, untuk efisiensi waktu nanti ini langsung kepada praktiknya aja ya teman-teman sekalian. Nanti kita review panduannya. Ya sebentar di saya share ya linknya. Teman-teman buka linknya di kolom chat ya. Ya itu. Ini mereka langsung dipersilakan untuk buka linknya dan praktik, Mbak? Iya. Oke. Silakan teman-teman. Oke, langsung lanjut aja ya, sekalian teman-teman download dulu filenya. Jadi nanti di file itu ada kajian, ada file kajian,
Yang masih acak-acakan, nanti teman-teman bisa langsung perbaiki aja sesuai panduan dulu, bahwa setiap instansi itu punya panduan kepenulisan kajiannya masing-masing. Jadi dalam konteks ini, yang saya angkat adalah panduan kepenulisan dari BMKM UNY sendiri. Nah, khususnya untuk teman-teman tim riset, itu bisa pakai panduan yang sekarang yang punya BMKM UNY. Udah pada download belum ya? Mungkin bisa memberi respon teman-teman, udah ada yang download atau ada kendala? Oke, siap. Oke, lanjut ya. Jadi sebelum pada panduan nih, ada salah satu yang perlu ditekankan juga, yaitu the best way to become a successful writer is to read good writing, remember it, and then forget where you remember it from. Jadi teman-teman, cara untuk menjadi penulis yang baik itu adalah membaca yang baik, mengingatnya, dan melupakan apa yang diingatnya. Kenapa harus dilupakan apa yang sudah diingat? Karena yang namanya kemampuan menulis yang baik itu bukan hafalan. Jadi kemampuan menulis yang baik itu sebenarnya bagaimana kita dapat mengaplikasikannya dan mengimplikasikannya terhadap kajian yang nanti akan kita buat. Oke, yang pertama itu ada judul. Jadi teman-teman bisa ya lihat dari filenya tadi, kira-kira judulnya udah sesuai belum sih sama panduan. Untuk judulnya itu sendiri nanti pakai huruf Times New Roman 12, kapital, cetak tebal, dan rada tengah. Judul penelitiannya itu harus ringkas, kurang dari 12 kata, tetapi padat, informatif, dan mencerminkan isi. Nah, di sini ada contoh 2 kajian yang pernah dibuat dari teman-teman BMKM UNY. Itu yang pertama ada Kampus Merdeka, kilas balik ajaran Ki Hajar Dewantara, atau kepentingan pengembangan saja. Dan yang kedua itu ada pilkada, paksa atau tunda. Nah, dari file yang tadi sudah dibagikan, itu teman-teman bisa cek lagi apakah sudah sesuai dengan panduan, atau mungkin teman-teman punya gagasan lain atau judul lain yang memang itu lebih informatif atau lebih sesuai dengan teman-teman, nggak apa-apa. Yang penting format kepenulisannya sesuai dengan panduan. Yang kedua ada identitas pengkaji. Ini sama huruf Times New Roman 12, kapital, cetak tebal, dan rata tengah. Jadi identitas di sini itu berupa penamaan instansi yang mengeluarkan kajian beserta alamat surat elektronik instansi tersebut. Contohnya ada di bawah ini. Teman-teman bisa cek di file udah benar apa belum. Lanjut ya. Yang selanjutnya itu ada ringkasan eksekutif. Jadi ringkasan eksekutif di sini itu tanpa penomoran, huruf Times New Roman 12, dan cetak tebal. Jadi nggak rata tengah ya. Ringkasan eksekutif di sini itu berisi jawaban atas rumusan masalah, mengapa masalah tersebut itu penting, akar masalah, solusi atas masalah, dan pelaksanaan solusi. Jadi di sini isinya nanti ditulis menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi. Ukuran kertas A4, margin kiri 4 cm, margin kanan, atas, dan bawah masing-masing 3 cm. Coba dicek dulu teman-teman. Untuk di file kayaknya kosong ya untuk ringkasan eksekutifnya. Nanti teman-teman bisa tambahkan sesuai dengan panduan, sesuai dengan gagasan teman-teman. Yang selanjutnya ada pendahuluan. Di sini pendahuluan ditulis tanpa penomoran
lalu huruf Times New Roman 12, dan cetak tebal. Jadi pendahuluan di sini itu meliputi rumusan dan urgensi kajian merujuk dari berbagai sumber pustaka, pandangan singkat dari para penulis atau pengkaji lain yang pernah melakukan pembahasan topik terkait untuk menerangkan kemutahiran dan kreativitas substansi penelitian. Untuk isinya sama dengan yang tadi, ditulis menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi, ukuran kertas A4, margin kiri 4 cm, margin kanan atas dan bawah masing-masing 3 cm. Bisa dicek marginnya juga, ukuran hurufnya, jaraknya. Selanjutnya ada pembahasan. Jadi pembahasan di sini tidak ditulis secara eksplisit, langsung kepada subbahasan yang menjadi tema kajian. Jadi misalkan di file kajian yang tadi itu nanti ada langsung mungkin saja kepada komparasi pendidikan, komparasi kebijakan Merdeka Belajar dengan ajaran Ki Hajar Dewantara, bisa itu. Terus yang kedua nanti bisa bagaimana atau gambaran umum dari kebijakan Merdeka Belajar itu sendiri gimana, terus gambaran umum dari ajaran Ki Hajar Dewantara itu gimana. Jadi langsung kepada subbahasan, tidak ditulis pembahasan terus penomoran langsung apa, tapi langsung kepada bahasan-bahasan yang akan diangkat. Nah, nanti bahasan yang akan diangkat itu ditulis tanpa penomoran, huruf Times New Roman 12, cetak tebal. Jadi pembahasan ini berisi dukungan data bahwa masalah yang diangkat itu benar-benar ada prakteknya dan akar masalahnya. Terus interpretasinya dan ketajaman analisis dari penulis itu bisa termasuk pembahasan tentang pertanyaan yang timbul dari hasil observasi serta dugaan ilmiah yang dapat bermanfaat untuk kelanjutan bagi penelitian mendatang. Untuk isinya sendiri sama dengan yang tadi, ditulis menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi, ukuran kertas A4, margin kiri 4 cm, kanan atas bawah 3 cm. Boleh teman-teman rapikan dulu filenya. Oke, lanjut ya. Oke, jadi teman-teman biasanya di bagian pembahasan itu, karena teman-teman udah pengumpulan data nih. Di saat pengumpulan data pasti ada rasa mungkin rasa sulit gitu ya untuk mengkomparasikan semuanya dan mengasosiasikan semuanya gitu. Nah, kalau teman-teman ada rasa sulit nih buat pengumpulan datanya, berarti teman-teman sama nih kayak di kata-kata ini. Jadi bacaan yang enak dibaca adalah tulisan yang sulit dibuat. Ketika teman-teman pernah merasakan sulit, artinya teman-teman pernah merasakan proses bahwa bacaan teman-teman itu enak dibaca. Itu ya. Lanjut ke yang selanjutnya. Itu ada penutup. Penutup ini ditulis tanpa penomoran, huruf Times New Roman 12, cetak tebal. Nah, secara umum ini berisi kesimpulan dan menjawab rumusan masalah serta penekanan atas pilihan kebijakan yang direkomendasikan. Isinya sama, ditulis menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi, ukuran kertas A4, margin kiri 4 cm, kanan atas dan bawah masing-masing 3 cm. Boleh teman-teman rapikan dulu filenya. Lanjut untuk rekomendasi. Di sini rekomendasi itu ditulis dengan huruf Times New Roman 12, kapital dan cetak tebal. Rekomendasi ini berisi alternatif kebijakan yang dapat dilakukan, kriteria yang digunakan dalam pemilihan kebijakan, dan juga alternatif kebijakan yang direkomendasikan.
Dia nanti bentuknya poin-poin. Dan selanjutnya ada daftar pustaka. Di daftar pustaka ini tanpa penomoran, ditulis dengan huruf Times New Roman 12 dan cetak tebal. Nah, di sini itu daftar pustaka berisi informasi tentang sumber pustaka yang telah dirujuk dalam buku tulisan. Setiap pustaka yang dirujuk dalam naskah harus muncul dalam daftar pustaka. Di format perujukan pustaka itu mengikuti apa style. Sama teman-teman ditulis menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12 dengan jarak 1,5 spasi ukuran kertas A4, margin kiri 4 cm, kanan atas bawah 3 cm. Oke, selanjutnya ya teman-teman, tulisan ketika teman-teman udah dalam tahap rekomendasi dan penulisan daftar pustaka, artinya sudah siap kajiannya untuk dipublish. Nah, sebelum dipublish juga nanti ada review ya. Tapi kalau memang sudah mantap dengan kumpulan datanya, berarti tinggal dipublish aja, nggak apa-apa. Nah, terkait dengan publikasi nih, jadi tulisan itu rekam jejak. Sekali dipublikasikan, tak akan bisa fatarik. Tulislah hal-hal berarti yang tak akan pernah kau sekali kemudian. Satu lagi teman-teman, dari kami dengan hati untuk negeri. Sekian dari saya untuk presentasi. Saya kembalikan ke moderator. Silakan. Ya, oke. Terima kasih Mbak Dia atas pemaparan materinya. Ini mohon maaf, untuk praktiknya nanti bagaimana? Mereka, teman-teman nanti mengirimkan atau? Bentar. Jadi nanti teman-teman boleh ya konsultasikan untuk teman-teman tim riset ya, boleh konsultasikan ke supervisornya masing-masing. Tuh. Nanti follow up-nya nanti ada di supervisornya masing-masing. Oke, berarti praktiknya ibaratnya mandiri gitu ya Mbak? Iya, benar. Ya, karena sudah disampaikan materinya, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya terlebih dahulu, dipersilahkan mengetik saya di kolom chat atau langsung menghidupkan mikrofonnya. Mungkin ada yang terlupa tadi belum disampaikan Mbak Dia, atau ada yang tidak jelas, ada yang dibingungkan, silahkan ditanyakan. Ini ada yang bertanya Mbak di kolom chat dari Kurnia Indra Dewi. Mbak, saya ingin bertanya untuk pembuatan daftar pustaka, apakah bisa menggunakan aplikasi untuk mempersingkat waktu? Soalnya sekarang kan emang banyak gitu Mbak, bisa bikin daftar pustaka dari web atau apa gitu. Itu gimana Mbak? Oke, pertanyaannya Mbak, saya ingin bertanya untuk pembuatan daftar pustaka apakah bisa menggunakan aplikasi gitu? Boleh asalkan memang sesuai ya dengan panduannya. Jadi gini teman-teman, kalau memang kan kalau di aplikasi juga bisa ya untuk disesuaikan dengan style apa yang mau dipakai sama teman-teman. Karena di BMKM UNY ini menggunakan rujukannya adalah apa style, jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan apa style. Barangkali ada yang mau ditanyakan lagi atau kurang jelas, silahkan. Begitu Mbak Kurnia, kalau sudah jelas atau ada tanggapan? Oke. Yang lain mungkin? Atau mungkin ingin bertanya beberapa hal di luar dari yang disampaikan hari ini juga dipersilahkan ya Mbak. Mungkin Ya, soal kemarin. silahkan kalau misal bisa dijawab, pasti dijawab.
Gimana teman-teman, ada? Ya teman-teman, barangkali ada yang ingin dikonfirmasi. Oke, mungkin saya ingin bertanya Mbak Dia. Iya, boleh. Ya. Ini perbedaan kertas kebijakan dan kajian, karena kan tiap BEM itu sebutannya atau penyebutannya itu punya nama masing-masing gitu. Nah, ada juga kan yang namanya policy brief, itu gimana? Oke, jadi perbedaannya gitu ya. Gini, jadi kalau sebenarnya ya panduan dari BMKM UNY itu sendiri lebih merujuk kepada policy brief, tapi ada beberapa perbedaan. Jadi kalau policy brief ya, setahu saya itu ada 8 halaman, maksimal itu 8 halaman nih. Hampir-hampir mirip dengan panduan kita yang tadi, tapi ada beberapa hal yang memang disesuaikan dengan riset. Jadi kalau misalkan riset kan harusnya di panduan kita tuh ada metode, ada ada hal-hal lain lah. Misalkan ada pembahasan, ada kajian, tapi kan ini kita langsung dipublikasikan. Jadi ketika langsung dipublikasikan, kita ambil poin-poin pentingnya. Misalkan di pendahuluan itu kan ada akar-akar masalah, rumusan masalah, apa aja yang mau kita bahas, kayak gitu. Terus hasil pembahasan di pendahuluan juga kita langsung cantumkan kajian teorinya. Terus di pembahasan itu ada langsung hasil atau pengumpulan data dari teman-teman. Untuk di penutupnya juga menekankan rekomendasi, lalu ditambah dengan rekomendasi yang ada kayak gitu. Jadi hampir mirip dengan policy brief yang kita buat, hanya saja ada perbedaan-perbedaan kecil tadi. Nah, dari panduan kita tadi itu lebih kepada penelitian kebijakan. Jadi di penelitian sosial itu ada penelitian kebijakan di mana outputnya adalah rekomendasi. Nah, ketika outputnya adalah rekomendasi, berarti hal-hal yang diangkat itu akan merujuk kepada kebijakan. Gitu. Jadi hampir sama, panduan kita hampir sama, tapi kan karena kita langsung dipublikasikan, nggak ada laporan penelitiannya dulu, nggak ada apanya dulu, jadi lebih dipersingkat, lebih dipersimpel lah panduannya. Oke, nah kalau nggak salah tuh perlu disesuaikan dengan riset ya Mbak. Nah, kalau metode riset kita perlu masuk nggak? Terus kemudian pembahasan datanya itu masuknya apakah perlu sebagian hasil penelitiannya atau langsung pembahasannya aja? Atau langsung ke analisisnya gitu Mbak? Diulangi yang awal gimana? Ya, berkaitan dengan yang tadi, kan katanya itu disesuaikan dengan riset. Nah, kalau metode riset kita itu perlu masuk nggak gitu? Oh, gitu. Kalau untuk di panduan kita ya metodenya itu nggak perlu masuk sih, kita tuh lebih kepada substansi dari apa yang mau kita angkat gitu. Karena memang kita nggak pakai step-step untuk buat laporan, step-step buat proposal, rancangan penelitiannya gitu. Jadi lebih pada kita mengumpulkan data, kita
kita cari substansinya, kita komparasikan dengan kebijakan, lalu kita publikasikan. Oke, terima kasih Mbak. Ya, Mungkin teman-teman setelah dipantik pertanyaan satu ini, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ditanyakan lagi. Kalau tidak ada, saya mau nanya satu lagi, Mbak. iya boleh. Dalam hal riset kan yang penting itu kualitas yang diriset kan, tapi masalah yang ada di lapangan itu tuh udah mainstream gitu. Nah, untuk menentukan riset kita itu biar berkualitas itu gimana? Terutama apakah tata tulisnya berpengaruh atau enggak? Oke. Jadi gini, kalau dari saya sendiri sih ya teman-teman, yang namanya tata tulis itu sangat-sangat penting. Jadi kalau ditanya yang menentukan kualitas dari riset itu apa, tadi sebenarnya udah dijelasin ya, banyak kayak ada beberapa sifat-sifat pengkaji yang memang kita harus punya kayak gitu. Tapi di sisi lain kita juga harus patuh terhadap tata penulisan atau panduan gitu. Kenapa kita harus patuh sama tata penulisan atau panduan? Karena dari situ nanti pembaca itu bisa menilai, bisa memahami secara runtuh apa tuntutan dari kita kayak gitu. Apa sih substansi yang kita bawa, apa sih hal-hal yang kita angkat kayak gitu. Ketika memang tata tulis bukan menjadi suatu prioritas, gimana kepenulisannya mau jadi yang baik kayak gitu. Itu sih kalau dari saya. Oke. Berarti itu seberapa penting ya sistematika dalam penulisannya gitu, Mbak. Nah, apa ada standar baku terhadap sistematika itu sendiri? Oh, oke. Kalau standar bakunya ya, tadi saya menekankan sih sebenarnya. Jadi setiap instansi itu punya panduannya masing-masing kayak gitu. Yang menjadi patokan itu adalah kita tuh mau merujuknya kepada teknik analisis data yang seperti apa sih, kita mau melakukan pengumpulan data yang seperti apa sih kayak gitu. Kalau untuk baku atau tidaknya itu sesuai instansinya masing-masing. Oke, terima kasih Mbak. Oke. Mungkin dari teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya belum ada Mbak, sudah cukup jelas seperti ini. Ya, alhamdulillah. Oke Mbak, dia ada lagi yang ingin disampaikan? Atau closing statement? Boleh. Ini berarti langsung closing statement ya? Sepertinya tidak ada lagi yang dibingungkan Mbak, atau mungkin belum bingung. Nanti bisa. Itu ada yang tanya katanya Mbak. Iya boleh. Silahkan. Oke, mau tanya ya. Suaraku masuk ya? Masuk Mas Fadli. Halo? Gimana Mas? Bisa. Oke, nah ini kan pembuatan kajian ya. Nah itu kan sama halnya kayak kita meriset terus kita membuat kayak suatu penelitian nggak sih? Tapi tentang permasalahan-permasalahan yang ada gitu. Nah misalnya nih, kalau misalnya ini kan kita lebih ke kajian ya. Nah topik seperti ini atau mungkin kajian-kajian kayak gitu sebenarnya bisa nggak sih kayak misalnya masuk ke dalam tulisan-tulisan ilmiah gitu. Kayak misalnya kan biasanya kita tahu kayak ada artikel, kayak ada jurnal dan lain sebagainya. Nah, kayak kajian kayak gini nih sebenarnya bisa nggak sih kayak dibuat referensi dan hal-hal yang terkait dengan keilmiahan gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Sama-sama. Langsung saya jawab ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mengikuti workshop yang kedua nih, Mas Alif sudah menyinggung sih sebenarnya. Jadi nggak ada perbedaan
antara riset dan kajian. Yang membedakan hanya konteksnya saja, hanya kebahasaannya saja. Gitu. Jadi bukan kajian itu nggak ilmiah, riset itu ilmiah, bukan. Tapi sama-sama ilmiah, sama-sama bisa dikembangkan gitu. Jadi yang membedakan itu hanya konteksnya aja, hanya kebahasaannya aja. Itu sih kalau dari saya. Ya gitu Mas, tadi apa ada tanggapan? Oh, ada yang tanya lagi Mbak. Boleh. Ya Mbak, aku sebenarnya penasaran sih, jadi aku join riset hari terakhir nih workshopnya. Kadang kan kalau kita bikin kajian itu kan ada data yang kita ambil di lapangan, sama ada juga data yang kita ambil di jurnal. Misalnya nih nanti kan teman-teman riset ada yang di luar Jogja. Kalau misalnya dia nggak ngambil data di lapangan kan, otomatis kan dia bakal ngambil kayak di jurnal, di website. Nah misalnya di jurnal nih Mbak, boleh nggak sih kayak kita tuh mensintesis apa ya namanya, sintesis artikel-artikel penelitian gitu buat ngedukung kajian yang kita buat, terutama di daerah yang terkait ataupun subtopik-subtopik yang berhubungan gitu loh Mbak. Dan apakah tata tulis untuk kajian yang berasal dari sintesis artikel ilmiah atau penelitian itu sama atau beda sih sebenarnya dengan kajian-kajian pada umumnya seperti ya data yang kita ambil di lapangan? Gitu sih Mbak, bisa dipahami nggak ya? Oke. Ada dua. Nah. Udah. Ya udah Mbak, itu aja sih. Thank you. Boleh atau tidak? Yang pertama tadi apa ya? Boleh atau tidak? Sintesis artikel Mbak. Jadi kalau misalnya nih buat teman-teman, kalau misalnya di PKM itu kan ada sintesis artikel banyak banget, kemudian dijadiin artikelnya kita gitu. Nah kayak gitu, apakah di pengkajian dalam hal kebijakan publik gini kita bisa kayak gitu atau enggak gitu Mbak? Oke, jadi kalau ditanya boleh atau tidak, jelas boleh, karena di teknik analisis data itu kan banyak ya. Ada kemarin juga kayaknya udah sempat disinggung sih, ada wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Jadi ketika memang ditanya boleh atau tidak mensintesis dari artikel-artikel, jika memang artikelnya kredibel, ya sangat dibolehkan dan masuk dalam instrumen studi pustaka. Yang kedua pertanyaannya apa ya? Kedua ini berkaitan dengan sistematikanya. Nah, apakah data yang kita ambil di lapangan, sistematikanya itu sama dengan data yang kita ambil dari sintesis artikel, gitu? Sintesis dari pengumpulan data sama atau tidak ya, untuk sistematikanya itu sama, tapi disesuaikan dengan instrumennya. Ketika memang ambilnya di lapangan, dipertimbangkan juga kisi-kisi yang sudah dibuat, pedoman yang sudah dibuat. Misalkan observasi nih, yang mau diobservasi itu apa aja, nanti supaya saat pengumpulan data dan penulisan itu memang sesuai. Terus misalkan dokumentasi, kira-kira dokumentasi itu apa aja sih yang mau didokumentasiin? Semuanya ditulis dalam instrumen, semuanya ditulis dalam kisi-kisi. Jadi ketika ada di lapangan, teman-teman bisa langsung ambil data sesuai dengan hipotesis yang teman-teman kumpulkan, kayak gitu. Kalau teman-teman udah punya hipotesis, sudah punya kisi-kisi instrumen, pasti pengumpulan datanya untuk mensintesis dari data-data yang ada itu pasti langsung runtut gitu loh. Itu sih kalau dari aku. Mungkin kalau kurang jelas mau ditanyakan lagi nggak apa-apa. Cukup jelas Mbak, makasih banyak ya. Oke, mungkin ada tanggapan lagi dari teman-teman yang lain? Kalau sudah cukup, ya kembali ke closing statement tadi Mbak. Sepertinya teman-teman sudah jelas dengan apa yang disampaikan Mbak Dia. Kalau closing statement dari saya gini teman-teman, ketika kita mengkaji itu harus disesuaikan dengan kebutuhan, karena
sesuatu halnya itu pasti berawal dari masalah dan berakhir juga dengan solusi. Jadi ada 3 hal nih teman-teman yang perlu teman-teman punya ketika menulis hasil dari kajian yang sengaja saya nggak tulis tadi di presentasi. Yang pertama itu ikhlas, yang kedua itu patuh, dan yang ketiga itu teliti, baik terhadap panduan maupun substansinya. Terus satu lagi nih, yang perlu teman-teman ingat bahwa ketika kita menulis itu bukan hanya untuk dipahami, tapi bagaimana caranya kita juga untuk memahami. Sekian dari saya serahkan ke moderator. Oke, terima kasih Mbak Dia. Ya. Mungkin itu teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bersedia menyempatkan hadir dari workshop pertama sampai hari terakhir ini. Semoga nanti orientasi kajian yang kita akan buat ini sesuai dengan harapannya ya. Dan teman-teman kalau ada pertanyaan dan segala macam bisa ditanyakan ke supervisornya ya Mbak. Iya. Bisa interaktif aja. Nggak usah sungkan. Semangat untuk teman-teman. Saya rasa cukup untuk hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Di. Terima kasih. Terima kasih juga teman-teman. Thank you ya. Teman-teman yang udah hadir juga thank you banget. Besok kemungkinan kita bakalan mulai koordinator buat riset kita minggu depan. Semangat semuanya, jaga kesehatan. See you soon. Rekamannya nyusul ya.